terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Gila guys, 1.116 napi koruptor, napi pejabat yang jadi napi dibebaskan semua oleh Prabowo, diberi amnesti, bebas tanpa syarat. Janjinya mau ngejar koruptor ke padang pasir, tai kucing, tai asu lah. Julianus Pauganan alias Ogen, penghina Jokowi, dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita baca di berita, ini sangat lama sekali. Ogen ini adalah seorang doktor lulusan IPB, dan dulu beliau adalah orang yang paling keras mengkritik Pak Jokowi, bahkan mempertanyakan ijazah Pak Jokowi pada periode pertama, dan beliau ditangkap gara-gara memasang foto Pak Jokowi dengan Nikita Mirjani, dan dianggap itu sebagai sebuah pelanggaran ya Undang-Undang ITE. Dibebaskan ya. 2015 beliau ditangkap. Jadi ini 2025 beliau dibebaskan. Sudah 10 tahun berlalu di penjara. Pertanyaan saya, apakah ini tahanan politik? Ya, lalu bagaimana kira-kira tanggapan kalian sebagai netizen? 10 tahun dihukum karena penghinaan terhadap Jokowi, kemudian dibebaskan oleh Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo ini membebaskan 1.000 tahanan, teman-teman ya. Itu campur ya, ada tahanan koruptor, tahanan macam-macam, teman-teman ya. Sebagai apa? Hari kemerdekaan 17 Agustus. Seorang penghina Jokowi periode pertama yang juga mempertanyakan ijazah Pak Jokowi dibebaskan oleh Prabowo. Coba tulis komentar kalian di bawah. Saya sangat kasihan dengan Pak Jokowi. Apakah era Jokowi itu sudah berakhir? Bagaimana kita saksikan hari ini bahwa Pak Jokowi itu mulai ditinggalkan, dan Pak Jokowi itu seperti musuh bersama di dalam dunia percaturan politik kita. Apa alasannya? Pertama, kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Apalagi Pak Dasko itu memposting kebersamaannya dengan Megawati dan Puan, seolah-olah ingin menunjukkan kepada Pak Jokowi ini kita sudah merapat ke Bu Mega. Yang kedua, terkait abolisi dan amnesti yang diberikan Pak Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto, itu menandakan bahwa Pak Prabowo tidak ingin menjadi bemper politiknya Pak Jokowi terkait kasus masa lalu yang menimpa Hasto dan Tom Lembong. Karena mau tidak mau hari ini Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi terhadap kubu Anies dan kubu PDIP, yang dua kubu itu merupakan lawan politiknya Pak Jokowi. Yang ketiga, candaan Dasko yang menyebut logo kancil, yang itu mengarah pada logo PSI. Apakah Dasko sudah tidak menghormati lagi Pak Jokowi? Dan yang keempat, isu munaslup Partai Golkar yang konon katanya itu sudah disetujui oleh Istana. Mungkin karena Bahlil itu terlalu dekat dengan Pak Jokowi, sehingga lambat laun mungkin Pak Prabowo itu akan mulai menghilangkan orang-orang Jokowi di dalam kabinetnya, guys. Dan yang kelima itu, perseteruan antara AHY dan Jokowi kembali mencuat gara-gara ada yang bilang bahwa salah satu dalang yang menyebabkan proses ijazah Pak Jokowi ini berlarut-larut itu adalah orang dari Partai Biru, guys. Dan kemudian Demokrat mulai geram dengan Pak Jokowi. Ingat loh ya, Pak Prabowo bermimpi menjadi presiden sejak tahun 2004 ketika beliau memutuskan mengikuti konvensi Partai Golkar. Berkali-kali dia coba peruntungannya sebagai presiden, dan baru terwujud setelah dibantu Pak Jokowi. Oh ya gitu ya. Jadi ada utang budi juga. Pak Prabowo itu orang kesatria, teman-teman. Nggak bisa Pak Prabowo ya, kesatria, orangnya sifatnya kesatria. Jadi nggak mungkin dia mengkhianati Jokowi. Jadi, dan banyak orang mengatakan Pak Prabowo itu figur yang tidak bisa melupakan hutang budi. Jadi dugaan saya ya, feeling saya kira Pak Jokowi di masa pemerintahan Pak Prabowo tidak akan sampai terjatuh. Misalnya ya, kalau ada usaha untuk mengkasuskan Pak Jokowi, sepertinya Pak Prabowo akan, atau proteksi politik ya, ini mungkin akan diberikan. Meskipun hubungannya tidak akan mesra terus gitu kan. Pasti ada hit and run gitu kan. Tetapi untuk sampai pada posisi Pak Prabowo mencabut proteksi politik ke Pak Jokowi, saya sama sekali tidak. Mereka lebih tahu dari saya, Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Mereka lebih tahu dari saya gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Oh, kenapa?
Prabowo kok muji-muji gajah. Nah, Muji-muji gajah. jadi saudara, tapi ini fenomenal. Nggak apa-apa, silahkan. Demokrasi hanya memang kita waspada. Iya teman-teman ya, kalian mungkin berpikiran ada Pak Prabowo itu menjauhi Pak Jokowi. Ada yang bilang bahwa Prabowo sudah menjauh dengan Pak Jokowi. Kalian tahu nggak, di antara keduanya ini ada hubungan yang sangat luar biasa. Ya mungkin saja kekacauan atau mungkin hal-hal yang terjadi, kekesuruan hari ini, ya itu ada kesepakatan antara mereka berdua. Ada Hasto, ada Tom Lembong dibebaskan. Itu bagian perlindungan dari Pak Prabowo agar Pak Jokowi tidak terus-terusan diserang. Ya, keduanya, banyak sekali orang beranggapan bahwa Pak Prabowo dengan Jokowi renggang, dan banyak orang yang menginginkan hal itu. Retak, hancur hubungan mereka berdua. Tapi jangan salah teman-teman, Pak Prabowo untuk menjadi presiden hari ini itu karena campur tangan siapa? Terus dipulihkan nama baiknya menjadi jenderal, ya disematkan jenderal di sana karena Pak Jokowi. Ya, dukungan luar biasa itu kalian nggak tahu. Politik itu dinamis, kalian bisa berasumsi. Tapi hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi sendiri yang mengetahui kebenaran sejatinya. Bayangin tiba-tiba kamu dibebaskan dari penjara karena keputusan langsung dari presiden. Ini bukan film, tapi ini kejadian nyata di Indonesia. Baru-baru ini pemerintah Indonesia bikin geger karena membebaskan lebih dari 1.100 narapidana. Program ini disebut cuti presiden alias pengampunan nasional. Yang dibebaskan bukan cuma napi kecil, tapi banyak ya, tokoh-tokoh politik, orang koruptor, tua, bahkan napi kasus berat yang sudah dianggap menjalani sebagian besar masa hukumannya. Tujuannya, rekonsiliasi nasional dan pengurangan overkapasitas penjara. Dan sebagai simbol lembaran baru menjelang pemilu dan HUT RI ke-80. Tapi keputusan ini langsung menuai kontroversi, dianggap sebagai humanis dan penuh harapan. Tapi banyak juga yang curiga ini sebagai agenda politik tersembunyi. Kamu sendiri gimana? Setuju napi dibebaskan sebagai langkah rekonsiliasi atau malah berbahaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jadi dengan kasus ini teman-teman, ya manuver yang dilakukan Pak Prabowo, banyak orang itu berasumsi liar. Ya, hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi udah hancur nih, ya. Karena banyak juga orang yang menginginkan hal itu, sehingga Pak Jokowi tidak ada protektif, ya, nggak ada diproteksi oleh Pak Prabowo. Banyak orang yang menginginkan itu, ya. Ada juga pendukung Pak Jokowi yang mengatakan sudah membenci, menyesal memilih Pak Prabowo. Jadi ini terpecah, semuanya terpecah, ya. Tapi ini politik sekali lagi teman-teman. Hanya mereka berdua yang tahu. Ya, dan hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tidak bisa akan dihancurkan karena ada hal-hal yang terkait dengan hutang budi tadi teman-teman. Jangan lupa follow untuk tidak ketinggalan berita lainnya. Sekarang kalian lihat kan, kalian semua yang membenci Bapak Joko Widodo, kalian lihat nih, ya, beliau yang hanya seorang tukang kayu, tetapi tegas kepada siapapun dan negara manapun. Beliau sangat membela rakyat. Ya. Kalian lihat nih, yang selalu menghina Bapak Joko Widodo. Kalian lihat. Ternyata beliau yang selalu ada membela rakyat, kepentingan rakyat. Membuat nama Indonesia dihargai, disegani oleh seluruh negara di dunia. Ambalat maksudnya terkait Ambalat. Kenapa dari dulu saya selalu membela beliau? Selalu mensuarakan beliau yang sangat luar biasa. Kalian lihat apa yang terjadi sekarang. Ya. Sampai saya mendukung Macan Asia karena di belakangnya ada beliau. Sebenarnya saya nggak mau, ya. Pak Prabowo Lihat maksudnya. apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Satu persatu yang dipertahankan, yang diperbaiki oleh beliau, dihancurkan. Hati rakyat Indonesia dikecewakan. Hanya gertakan dari lawan politik membuat Macan Asia menjadi bapaknya kucing.
Bapak Meyong dong. tidak ada nyali. Kepemimpinan Prabowo itu mungkin hanya sebatas satu periode ini saja, bro. Banyak masalah di zaman Prabowo. Mulai pembebasan para koruptor, Hasto dan Embong, masalah rekening yang diblokir, masalah makanan bergizi yang nggak kunjung datang, nggak beres lah pokoknya. Banyak rentetannya, bro. Jadi saya pikir saya pendukung Prabowo, cukup hanya satu periode ini saja. Nggak ada yang istimewa. Begitu ya. Banyak kurangnya, bro. Kalau nggak percaya, saya pendukung Prabowo dari awal ya, sampai akhir. Lihat saja di konten-konten saya. Sekarang ya saya ikuti masyarakat saja. Kecewa ya. Prabowo mengecewakan. Terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. 1000 lebih. Gila guys, 1.116 napi koruptor, napi pejabat yang jadi napi dibebaskan semua oleh Prabowo, diberi amnesti, bebas tanpa syarat. Paham nggak guys? Ini sebenarnya Prabowo ini sedang merencanakan apa sih guys? Tolong jawab ya untuk yang tahu. Rekonsiliasi katanya. Yang terjerat kasus hukum semuanya bebas tanpa syarat. Sedangkan anak-anak kuli bangunan yang di Cirebon itu tidak diberi amnesti. Kenapa cuma pejabat doang yang diberi amnesti, dibebaskan tanpa syarat? Kasihan itu Pak. 7 anak-anak Cirebon sejak usia 16 tahun masuk ke penjara, udah 10 tahun di penjara tanpa kesalahan. Kenapa Bapak tidak memberi amnesti terhadap mereka? Kenapa cuma pejabat doang? Guys, ini Prabowo sedang merencanakan apa ya? Apa sedang merencanakan ini mau memakzulkan Gibran itu? Karena sejak isu ingin Gibran itu dimakzulkan, Prabowo diem saja. Ini jangan-jangan rencana Prabowo ya. Karena Prabowo kan memang kadrun ya dari dulu. Jadi ini pemakzulan Gibran ini ya, yang ada petisi-petisi para mantan jenderal, mantan koruptor yang ingin memakzulkan Gibran ini jangan-jangan rencana Prabowo gitu ya. Jadi supaya nanti wapresnya ya suka-suka gue gitu. Pokoknya orang yang pintar korup lah gitu. Orang yang pintar korupsi lah yang jadi wakilnya yang menggantikan Gibran. Ini pemakzulan Gibran ini jangan-jangan rencana Prabowo kayak gitu. Jokowi Masa sih? Sudah kuduga sebenarnya sebelum Prabowo ini terpilih jadi presiden, aku tuh udah menduga kayaknya ini Prabowo ini sih kayak cuma nebeng doang deh gitu, pengen jadi presiden, jadi dia memanfaatkan Jokowi gitu, numpang manjat gitu. Jadi kalau tanpa Jokowi dan Gibran, Prabowo ini nggak akan jadi presiden. Dia juga udah sadar, udah tahu kalau enggak menggunakan Jokowi, memanfaatkan Jokowi, dia nggak akan pernah jadi presiden kayak gitu guys. Ini Jokowi dihina, difitnah, dituduh. Ini Prabowo juga diam aja, nggak pasang badan, nggak ada komen apa kayak gitu ya. Ini nggak, diam aja. Kayaknya semua ini udah direncanakan sama Prabowo ya. Masa sih? Gibran, terus tuduhan ijazah palsu Jokowi juga itu jangan-jangan ada rencana Prabowo juga gitu. Karena Prabowo diam aja. Kenapa? Supaya kebijakan Jokowi itu batal gitu guys. Kayak FPI, HTI itu kan pendukungnya Prabowo dulu. Jadi kalau Prabowo jadi presiden kan HTI, FPI itu bisa bebas lagi, hidup lagi. Karena kebijakan Jokowi itu memang sangat-sangat merugikan para koruptor. Jadi nanti blok Mahakam juga itu bebas dikuasai asing, Freeport juga bebas dikuasai asing, Petral juga bebas, bisa kayak dulu lagi kan kayak gitu. Kalau kebijakan Jokowi ini batal gitu, makanya Jokowi dicari-cari ijazahnya gitu. Jadi diam aja Prabowo. Ini jangan semua ini rencana Prabowo kayak gitu ya. Cendana mana ada yang baik sih guys. Wow. Kenapa Prabowo kayak udah sedeng apa ya? 1.116 napi pejabat khususnya para koruptor diberi amnesti, sedangkan anak-anak Cirebon nggak diberi amnesti gitu. Kenapa? Kenapa Prabowo ini cuma berpihak pada koruptor, para pejabat doang? Kenapa nggak berpihak pada rakyat kecil? Sejak Prabowo jadi presiden kayaknya makin sulit aja kita ini ya masyarakat biasa. Janjinya mau ngejar koruptor sampai ke padang pasir, tai kucing, Emak terocos. Semoga aja ya Allah memberi hidayah terhadap Pak Prabowo gitu aja lah. Udah nyerah aku mah. Bangun tidur, gue baca Tom Limbong dan Hasto yang diduga korupsi dan melakukan apa ya, penyuapan itu apa nggak salah, kalau nggak salah
dapat amnesti dan abolisi dari Pak Presiden Prabowo. Waduh, mantap. Mantap kan? Merdeka, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Tapi bagaimana dengan pelaku kejahatan lainnya, Pak, yang lebih ringan dari kejahatan korupsi yang merugikan rakyat? Apakah dapat abolisi dan amnesti atau keringanan lainnya, Pak? Coba Pak Prabowo, maaf Pak Prabowo, saya sangat sayang sama Pak Prabowo. Coba tolong jangan berkolaborasi antar pejabat tapi menyakiti rakyat. Pak Prabowo, sangat sayang saya sama Pak Prabowo. Kalau memang mereka itu dihukum, ya dihukum aja karena udah merugikan negara. Ngapain pakai keringanan-keringanan segala? Ya, berat loh itu tindakan mereka, merugikan negara berat. Tapi kalau memang hukum itu dimasukkan unsur politik, ya susah. Negara akan begini terus. Hukumnya lemah karena dikangkangi oleh politik. Kalau memang mau dibebasin semua karena alasan 17 Agustus Pak Prabowo, bebasin semuanya. Atau termasuk pencairan dalam pembekuan saya, berita acara sumpah saya dicairkan. Bebaskan kami agar kami bisa menjadi advokat lagi. Sorry, bukan nggak bisa jadi advokat. Saya sudah jadi advokat, tetapi agar bisa bersidang lagi. Dilarang dia kalau ya? memang hukum itu equal, adil bagi masyarakat semuanya, tolong bebaskan semuanya. Di 17 Agustus ini bebaskan semua. Jangan hanya pejabat saja udah tahu ketahuan korupsi diberi keringanan seringan-ringan, bahkan dibebaskan. Semua yang melakukan kejahatan dibebaskan di 17 Agustus ini. Kita kembali kepada nol lagi. Ya. Termasuk hukuman administrasi yang saya dapati, ya. Tolong dicabut pencairan saya di Mahkamah Agung. Dia itu pengen juga. Prabowo. Kalau memang benar mau adil seadil-adilnya. Terima kasih. Tapi ingat guys, ini politik loh, ini politik. Isuk tempe sore dele, begitu pula sebaliknya. Kita ngotot macam-macam tuh dengan asumsi pendapat dan juga referensi macam-macam, sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan. Tapi pada akhirnya kadang-kadang kesimpulan kita tuh salah besar, ya kan? Katanya Pak Jokowi sudah retak dengan Pak Prabowo. Ya mungkin saja ini bagian dari rencana mereka, bisa juga, ya kan? Kalian boleh bebas berasumsi, tapi di sana di belakang layar mereka bisa saja minum-minum kopi. Jadi apa yang harus kita risaukan? Apa yang harus kita ototkan? Percuma menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, ya kan? Kita lihat saja, kita tonton saja drama-drama ini dengan santai, minum kopi juga, ya kan? Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.